Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mata kuliah pengantar ilmu antropologi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai definisi antropologi, sejarah antropologi, kemudian fase-fase perkembangan antropologi, maka pertemuan kali ini kita mencoba mengupas terkait ruang lingkup antropologi, metodologi antropologi, hubungan antropologi dengan ilmu lain, dan etika antropologi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Pengertian antropologi menurut beberapa tokoh, yakni Rabils and Harry mengatakan antropologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari manusia dan kesemua hal atau perilaku yang dilakukannya. Menurut Haviland, antropologi membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dahulu dan sekarang. Menurut Kuchoro Diningrat, antropologi merupakan suatu ilmu atau studi yang mempelajari tentang berbagai warna dan bentuk fisik. Selain itu juga mempelajari tentang budaya yang dihasilkan oleh umat manusia pada umumnya. Kontrak Pekotak mengatakan bahwa antropologi merupakan studi ilmu yang secara holistik mempelajari berbagai keragaman pada manusia, meliputi aspek biologis, kebahasaan, sosial budaya dan lingkungannya dalam dimensi waktu lampau, saat ini dan masa mendatang. Dan Lasse menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu, masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan sosial, ilmu hayati, dan humaniora. Anda dapat mengenali atau mencari definisi lainnya tentang antropologi di berbagai sumber literatur. Haviland membagi antropologi menjadi dua cabang, yaitu antropologi fisik, di mana antropologi fisik ini merupakan bagian dari antropologi yang memusatkan perhatian kepada manusia sebagai organisme biologis, dan salah satu yang menjadi perhatiannya ialah evolusi manusia. Dan selanjutnya antropologi budaya diyakini bahwa tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Oleh karena itu, antropolog fisik merupakan kerangka yang diperlukan oleh antropolog budaya. Antropologi fisik dapat dipahami sebagai ilmu, studi, kajian yang mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologis. Antropologi fisik dibagi lagi menjadi dua, yaitu paleoantropologi dan somatologi. Paleoantropologi merupakan ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Sedangkan somatologi, ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri. Selanjutnya, masih menurut Haviland, antropologi budaya dapat dipahami sebagai ilmu, kajian, studi yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya. Dalam antropologi budaya terdapat ilmu-ilmu bagian, yaitu prehistori, yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi
sebelum manusia mengenal huruf. Dalam ilmu sejarah, seluruh waktu dari perkembangan kebudayaan umat manusia mulai saat terjadinya makhluk manusia, yaitu kira-kira 800.000 tahun yang lalu hingga sekarang, dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah masa sebelum manusia mengenal huruf, kemudian masa setelah manusia mengenal huruf. Batas antara kedua masa ini di berbagai tempat di dunia dan dalam berbagai kebudayaan tentu sangat berbeda. Misalnya, pada kebudayaan Mesir, itu adalah kebudayaan tertua yang mengenal tulisan, yaitu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Ada pula kebudayaan Minoa yang terdapat bekasnya di Pulau Kreta, mengenal tulisan sudah kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kebudayaan Harappa di daerah Sungai Sindu di Pakistan sudah mengenal tulisan 3.000 sebelum Masehi. Sebaliknya, banyak kebudayaan lain di dunia baru mengenal tulisan rata-rata sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Sedangkan lebih banyak kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi ini baru mengenal tulisan pada abad ke-20 ini. Suatu bangsa yang tidak mengenal huruf tentu tidak dapat menyatakan kejadian dan peristiwa dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakatnya dengan tulisan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah etnolinguistik. Etnolinguistik memiliki erat kaitannya dengan ilmu antropologi. Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku-suku bangsa yang ada di dunia atau di bumi. Bahkan penelitiannya yang berupa daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku bangsa terkumpul dalam bahan kebudayaan suku bangsa. Dari bahan ini berkembang berbagai macam metode analisis kebudayaan serta berbagai metode untuk menganalisis dan mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Semua bahan dan metode tersebut telah terolah juga dalam ilmu linguistik umum. Kemudian selanjutnya adalah etnologi. Etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di dalam masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Dengan mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi, maka kita dapat mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia. Pada akhir-akhir ini, dalam mempelajari etnologi terdapat dua aliran. Yang pertama adalah aliran diakronik dan kemudian ada aliran subkronik. Aliran diakronik merupakan sebuah kemampuan dalam memahami peristiwa bukan sebagai kejadian tunggal dengan menekankan pada penelusuran waktu. Kemudian, aliran sinkronik merupakan sebuah aliran yang mencoba untuk memahami sebuah peristiwa atau kejadian dengan cara memperluas ruang dan mengabaikan proses perkembangan terjadinya peristiwa. Apabila berpikir secara diakronik merupakan salah satu cara berpikir khas sejarah, maka pada aliran sinkronik merupakan ciri khas berpikir pada ilmu sosial, namun bukan berdasarkan dari ilmu sejarah. Nah, untuk membedakan antara diakronik dan sinkronik, saya akan mencoba memberikan ilustrasi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diurai berdasarkan dua cara berpikir tadi. Yang pertama, apabila seseorang yang berpikir diakronik melihat peristiwa proklamasi bangsa bukan sebagai peristiwa tunggal, dengan menelusuri
proses terjadinya peristiwa tersebut. Mengurai ke belakang, misalnya saat wilayah Nusantara berada di bawah penguasaan VOC. Semua peristiwa tersebut akan dirangkai dalam kronologi menuju peristiwa proklamasi Indonesia. Sedangkan apabila seseorang yang berpikir sinkronik akan melihat peristiwa proklamasi bangsa sebagai peristiwa tunggal dan memperlebar luang peristiwa proklamasi tersebut. Misalnya, dengan mengurai hubungannya dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan implikasinya terhadap hubungan internasional dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada ilmu bagian dari antropologi budaya, yaitu adalah etnosikologi. Etnosikologi merupakan ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa. Ilmu ini muncul sekitar tahun 20-an. Penelitian-penelitian antropologi yang dalam analisisnya menggunakan banyak konsep psikologi berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian-penelitian ini dimulai karena timbulnya perhatian terhadap 3 masalah, yaitu kepribadian bangsa, peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi. Masalah kepribadian bangsa timbul ketika hubungan antar bangsa mulai makin intensif, terutama sesudah Perang Dunia Pertama. Sebelum itu, orang Eropa menaruh perhatian terhadap masalah kepribadian bangsa, terutama kepribadian bangsa-bangsa di tanah jajahan mereka. Deskripsi tentang kepribadian suatu bangsa dalam karangan-karangan etnografi zaman lampau itu biasanya menggunakan konsep-konsep dan istilah-istilah yang tidak cermat dan kasar. Misalnya, orang Belanda yang menjajah bangsa Indonesia mendeskripsikan kepribadian suku bangsa Jawa sebagai pemalas, tidak aktif, tidak bergairah dalam tindakan, dan tidak jujur. Tiap konsep yang dipakai dalam pendeskripsian seperti itu tidak cermat dipandang dari sudut ilmu psikologi. Istilah tidak jujur misalnya sangat tidak cermat bila dipandang dari sudut ilmu psikologi. Kemudian mengenai masalah peranan individu. Dalam proses perubahan adat istiadat, banyak dipelajari sekitar tahun 920-an. Ketika para ahli antropologi, terutama di Amerika Serikat, mulai mempelajari secara detail proses-proses perubahan kebudayaan atau culture change. Sebelum itu, para ahli antropologi biasanya hanya memperhatikan dan mencatat adat istiadat dan tingkah laku yang lazim yang umumnya dijalankan oleh warga masyarakat. Tindakan individu yang menyimpang dari adat istiadat yang umum diabaikan, sampai saat timbul perhatian para ahli antropologi terhadap masalah perubahan kebudayaan. Kucorodingrat membagi cabang antropologi ke dalam 2 ilmu. Yang pertama adalah antropologi biologi dan antropologi budaya. Antropologi biologi dibagi menjadi 2, yakni paleoantropologi dan antropologi fisik. Paleoantropologi merupakan ilmu yang meneliti asal-usul terjadinya evolusi manusia dengan mempergunakan fosil-fosil manusia yang tersimpan dalam lapisan bumi yang harus didapat dengan berbagai metode penggalian. Sedangkan antropologi fisik merupakan bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Bahan penelitiannya adalah ciri-ciri tubuh, baik yang lahir seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, dan bentuk tubuh.
Bisa juga berdasarkan dari genotipnya, misalnya golongan darah dan sebagainya. Penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh di dalam ilmu antropologi disebut dengan ras. Selanjutnya, antropologi budaya dibagi menjadi 7 subilmu. Yang pertama adalah prehistori, di mana di sini merupakan sejarah perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Ada dengan namanya etnologi. Etnologi merupakan ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka. Pada perkembangan terakhir terdapat 2 aliran dari etnologi, yaitu golongan yang menekankan pada bidang diakronik dan pada bidang sinkronik. Ada juga yang menyebutkan bahwa descriptive integration merupakan sebutan bagi pengertian khusus pada penelitian-penelitian diakronik dan generalizing approach untuk penelitian-penelitian yang memiliki aliran sinkronik. Descriptive integration dalam etnologi mengolah dan mengintegrasikan menjadi satu hasil penelitian dari sub-sub ilmu antropologi fisik, etnolinguistik, ilmu prehistori, dan etnografi. Descriptive integration selalu mengenal satu daerah tertentu. Bahkan, keterangan pokok yang diolah ke dalam descriptive integration dari daerah itu terutama bahan keterangan etnografi. Kemudian, generalizing approach atau antropologi sosial dalam etnologi mencari asas persamaan beragam masyarakat dari kelompok-kelompok manusia di muka bumi ini. Nah, etnosipsikologi. Etnosipsikologi merupakan ilmu bagian antropologi. Kuchoro-Diningrat juga menambahkan antropologi spesialisasi, di mana antropologi spesialisasi merupakan pengkhususan penelitian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Setelah adanya etnosipsikologi, kira-kira tahun 1930-an, antropologi Inggris mulai meneliti dengan metode antropologi dengan memfokuskan pada gejala-gejala ekonomi pedesaan, penghimpunan modal, pengerahan tenaga, sistem produksi dan pemasaran lokal dari hasil pertanian, maka menimbulkan spesialisasi antropologi yang pertama, yaitu antropologi ekonomi. Kemudian selanjutnya, di dalam banyak negara yang sedang berkembang, pembangunan nasional pada tahap-tahap permulaannya memang sangat diorientasikan ke arah pembangunan ekonomi. Spesialisasi antropologi yang pertama yaitu antropologi ekonomi dilanjutkan dengan adanya antropologi politik. Antropologi politik ini berkembang di dalam banyak negara yang berkembang, di mana pada saat negara yang diorientasikan ke arah pembangunan ekonomi tidak lepas dari proses perubahan dan perkembangan politik yang terjadi. Para ahli ilmu politik tidak dapat mempelajari dan menyelami kejadian-kejadian dan gejala politik serta persaingan tanpa memperhatikan latar belakang kebudayaan, sistem nilai dan sistem norma dan
dan manusia-manusia yang menjalankan politik itu. Sehingga hal ini pun menimbulkan spesialisasi antropologi lain, yaitu antropologi politik. Selanjutnya, selain itu timbul spesialisasi antropologi lain, yaitu antropologi pembangunan atau development anthropology, yang menggunakan metode, konsep, dan teori antropologi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Spesialisasi antropologi lain, yaitu antropologi pembangunan atau development anthropology, yang menggunakan metode, konsep, dan teori antropologi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa, masalah sikap petani terhadap teknologi baru, dan sebagainya. Selanjutnya, pada antropologi kesehatan timbul mengenai adanya pembangunan masyarakat desa, di mana para ahli antropologi sering diminta oleh para dokter kesehatan masyarakat atau para dokter ahli gizi untuk membantu mereka dalam hal meneliti atau memberi data mengenai masalah konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan, tentang sakit, terhadap dukun, terhadap obat-obat tradisional, tentang kebiasaan dan pantangan makan. Kemudian hubungannya dengan pembangunan desa. Antropolog juga meneliti masalah pendidikan yang banyak terjadi di negara berkembang dan kadang-kadang peledakan yang hebat. Hal ini menyebabkan timbulnya antropologi pendidikan. Karena pesatnya laju pertumbuhan, para ahli antropologi dikerahkan untuk meneliti dan memecahkan masalah keluarga berencana, apalagi dengan rasa takut yang akhir-akhir ini timbul di kalangan umat manusia akan adanya ledakan jumlah penduduk di dunia dalam waktu yang tidak begitu lama, serta masalah sosial ekonomi dan masalah sumber daya ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi itu amat luas. Umumnya manakala manusia bertemu dengan manusia lainnya yang menjadi objek perhatian, yaitu adalah ciri fisik, karena memang paling mudah dilihat oleh panca indera. Bisa saja pada masa itu bangsa Eropa melakukan perjalanan ke benua Asia misalnya. Kemudian bangsa Eropa memperhatikan ciri fisik dari bangsa Asia yang memiliki perbedaan dari warna kulit, bentuk mata, dan sebagainya yang bisa terlihat. Kemudian semakin ke selatan ternyata warna kulit juga berbeda, yaitu semakin menggelap dan matanya kenapa ya semakin belok. Kemudian memperhatikan lagi dari cara mereka berpakaian, kemudian dari cara bertahan hidup, itu kenapa bisa berbeda, dan ini akhirnya memperhatikan manusia itu secara menyeluruh, baik dari sisi fisik hingga kebudayaannya. Nah, bagaimana selanjutnya antropologi itu berkembang? Tradisi antropologi di Amerika itu lebih kepada antropologi ragawi atau antropologi fisik. Umumnya pada zaman dulu, bagi seseorang yang ingin mempelajari antropologi ragawi atau antropologi fisik diharuskan memiliki latar belakang ilmu kedokteran, ya. Kemudian ada arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda purbakala, linguistik yang mempelajari bahasa, dan antropologi budaya. Nah, ini semua cakupannya adalah antropologi ragawi atau antropologi fisik yang menjadi fokus kajian dari antropologi di Amerika. Kemudian ada lagi tradisi antropologi di Inggris, yaitu fokus kajiannya pada antropologi sosial. Di Inggris, arkeologi memiliki ilmu tersendiri, linguistik ilmu tersendiri, dan antropologi budaya juga tersendiri.
sehingga fokus kajian dari antropologi di Inggris adalah antropologi sosial. Nah, bagaimana dengan pada masa sekarang, apakah tradisi ini masih tetap dipertahankan? Seringkali batas-batas antara antropologi sosial dan antropologi budaya sudah berbaur. Antara antropolog di Amerika juga sering ditemukan kajian-kajian terkait antropologi budaya. Begitu juga dengan antropologi di Inggris, seringkali kita bisa menemukan bahwa tulisan-tulisan mereka juga membahas mengenai antropologi fisik. Selain perkembangan studi antropologi yang terpusat di Inggris dan di Amerika Serikat, juga terjadi perkembangan studi antropologi di belahan dunia di Eropa, seperti di Perancis, di Inggris, Belanda, Jerman, dan Austria. Kemudian di belahan dunia lain yaitu Australia dan Asia, di mana memiliki kukusan ataupun misi-misi tertentu terhadap perhatian dari antropologi. Ada yang memang mengkhususkan antropologi sebagai tujuan akademikal, namun ada juga yang mengkaitkan antropologi dalam kepentingan politik guna menata masyarakat di negaranya itu. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Jadi, siapa saja itu sasaran kajian antropologi? Segala tipe masyarakat dapat menjadi sasaran kajian antropologi, mulai dari masyarakat yang sederhana hingga yang paling kompleks pola kehidupan budayanya. Dari masyarakat-masyarakat yang dulu menjadi bagian kekuasaan kolonial, kemudian masyarakat-masyarakat kesukuan yang mempertahankan tradisi, misalnya seperti saudara-saudara kita yaitu suku Baduy di Banten, hingga masyarakat perkotaan yang modern, misalnya seperti kelompok pengendali ekonomi global di mana diatur dalam suatu jalan kecil bernama Wall Street. Nah, itu ada kajian etnografinya, hingga kelompok-kelompok masyarakat yang timbul atau kalangan suburban seperti anak pang itu bisa dapat menjadi sasaran kajian antropologi. Jadi sepanjang itu adalah kelompok manusia ataupun kelompok masyarakat yang memiliki spesifik cara hidup tertentu. Nah, baik, mengenai metodologi dari antropologi, kita bisa berangkat dari tujuan antropologi itu sendiri, di mana itu adalah untuk mencapai pemahaman mengenai cara hidup manusia secara menyeluruh. Nah, di sini dalam antropologi terdapat dua pendekatan untuk bisa memahami manusia. Yang pertama adalah relativisme, yang kedua adalah holisme. Nah, relativisme ini mungkin yang membuat berbeda dari ilmu sosial lainnya. Maksudnya bagaimana? Di sini terdapat konteks yang berbeda dibanding konteks antara peneliti dan objek penelitian. Contohnya bagaimana? Nah, jika kita biasanya hidup di dalam lingkungan perkotaan, di mana kalau misalnya kita duduk itu kita menggunakan kursi, makan kita menggunakan sendok dan garpu, maka bisa saja ketika kita melihat masyarakat yang duduk dengan beralaskan tikar ataupun dipan dan makan dengan menggunakan tangan, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat tersebut itu adalah masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang miskin. Atau misalnya kita melihat masyarakat ini kalau misalnya sakit, mereka akan berlari ke hutan mencari pengobatan-pengobatan ataupun obat-obat herbal yang tumbuh di hutan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang terbatas. Mereka bodoh dibanding masyarakat perkotaan yang apabila sakit, mereka langsung mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah tersedia. Nah, itu maksudnya relativisme. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami manusia, itu adalah holisme. Artinya begini,
jika kita ingin memahami yaitu pendekatan holisme, di mana dalam memahami cara hidup manusia, seyogyanya kita tidak bisa memandang manusia tersebut dalam aktivitasnya secara sepotong-sepotong. Kita perlu menyelami cara hidup manusia itu secara menyeluruh. Nah, misalnya saja seperti di masyarakat perkotaan. Pada saat menghadiri suatu acara resmi, misalnya ya, di situ biasanya kita memperhatikan ya, salah satunya adalah cara makan, di mana di dalam sendok dan garpu berbagai macam pisau dengan berbagai macam ukurannya. Nah, di sini kita bisa memahami kapan kita menggunakan sendok dan garpu, ya. Kemudian jenis makanan apa yang digunakan dalam menggunakan sendok yang bulat, atau jenis makanan apa yang perlu kita gunakan saat kita menggunakan pisau dan garpu. Nah, itu yang perlu kita cermati. Artinya kita mempelajari hidup manusia itu secara menyeluruh, tidak hanya sekedar pisau dan garpu, kemudian jenis pakaiannya. Nah, saat menghadiri acara resmi demikian, maka tidak mungkin kita sembarangan menggunakan pakaian. Biasanya panitia juga sudah menentukan tersendiri, atau tuan rumah sudah menentukan sendiri pakaian apa yang kita gunakan. Kalaupun memang misalnya tidak ditentukan baik dari tuan rumah atau penyelenggara, biasanya kita sudah memahami secara universal bahwa pakaian apa yang sebaiknya, yang layaknya kita gunakan. Tidak mungkin kita pergi ke sana dengan menggunakan daster. Nah, ini juga yang perlu kita pahami, bahwa pendekatan holisme ini juga mengikuti aliran yang pernah saya sebutkan di slide sebelumnya. Itu ada diakronik dan sinkronik. Artinya apabila kita memahami suatu aktivitas ataupun peristiwa, kita memahaminya itu secara mengkaitkannya itu dengan kebiasaan ataupun kebudayaan yang lainnya, begitu ya. Nah, ini apakah kalian bisa pahami sampai di sini? Jika memang ini masih kurang jelas, nanti kita bisa sampaikan pada forum diskusi. Nah, bagaimana kita bisa memahami orang lain? Caranya itu bagaimana gitu ya? Yaitu melakukan penekanan pada pengetahuan emik. Maksudnya bagaimana? Pengetahuan emik ini kita memandang sesuatu bukan berdasarkan penilaian kita pribadi. Justru pengetahuan emik ini kita melakukan penilaian terhadap apa yang orang lain itu laku. Kenapa ya? Itu orang kalau misalnya berobat kok justru bukan ke dokter, tapi justru pergi ke dukun. Nah, kita perlu memahami cara berpikir mereka, kenapa mereka lebih senang mendatangi dukun daripada fasilitas kesehatan ataupun misalnya dari dokter ataupun dari rumah sakit yang ada. Nah, di sini pentingnya sekali etnografi metodenya, produknya juga etnografi. Kemudian secara kualitatif itu melakukan penelitian langsung ke lapangan. Kita melakukan penelitian, menceburkan diri ke dalamnya, melakukan cara hidup objek kajian yang kita lakukan. Jika mereka makan, kita ikut makan. Pakaian yang mereka gunakan juga kita ikut kenakan. Supaya apa? Supaya kita juga memahami dari cara berpikir yang mereka lakukan. Nah, tentu saja dengan cara yang seperti itu akan memakan waktu yang lama. Ya, dan memang itu penelitian antropologi memang memakan waktu yang lama, sehingga ada cara kedua, metode yang dilakukan, yaitu adalah generalisasi. Itu dicapai dengan komparasi. Maksudnya komparasi ini membandingkan. Kita tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan menceburkan diri ke dalam lingkungan masyarakat secara langsung, tapi kita bisa membandingkan. Membandingkannya dengan apa? Kita bisa membandingkan misalnya dengan pengalaman orang lain, ataupun tulisan-tulisan ataupun kajian-kajian yang tersebar di berbagai jurnal. Kita bisa pelajari sehingga kita bisa memahami kehidupan manusia itu secara menyeluruh. Nah, antropologi sendiri, jika di tradisi akademik di luar, ini merupakan jurusan yang berdiri sendiri. Seseorang yang ingin mempelajari antropologi membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Nah, berbeda dengan yang ada di lembaga kita, di mana kita diminta untuk mempelajari ini dalam satu semester. Harapannya nanti bisa saja kita mempelajari metode pokok dari antropologi ini secara lebih mendalam. Namun ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut apakah waktunya memang mencukupi, mengingat antropologi yang kita pelajari ini hanya sebatas satu semester. Nah, bagaimana kita melihat hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lain? Kita dapat memanfaatkan teori-teori yang berkembang dari ilmu sosial lainnya atau humaniora. Misalnya, teori-teori tentang masyarakat banyak dihasilkan dari ahli sosiologi. Teori tentang kewakasaan banyak dihasilkan dari ahli politik. Mengenai kekuasaan lain dikemukakan oleh ahli ekonomi dan seterusnya. Jadi berbagai macam konsep-konsep itu bisa dipinjam dalam antropologi. Yang pertama adalah kita bisa melihat antropologi dan ilmu geologi. Ilmu geologi membantu antropologi fisik mengenal lapisan-lapisan bumi untuk menentukan umur fosil dan artefak lain. Kemudian antropologi dan ilmu anatomi. Ilmu anatomi membantu antropologi fisik mengenal ciri-ciri fisik manusia untuk mendapat pengertian tentang asal mula dan penyebaran manusia. Ada pula antropologi dan ilmu linguistik. Ilmu linguistik membantu mengenal ciri-ciri dasar setiap bahasa agar peneliti dengan cepat dapat mengenal bahasa penduduk untuk mempermudah pengumpulan data. Kemudian ada antropologi dan arkeologi. Arkeologi membantu mengenal kebudayaan prehistorik. Nah, selanjutnya ada juga hubungan ilmu politik dan ekonomi dengan antropologi. Kedua ilmu tersebut mengenal masyarakat modern. Antropolog juga berpangkal dari masyarakat sederhana, memandang politik dan ekonomi selalu terkait dengan kehidupan aspek sosial budaya lain. Antropologi menyumbangkan pendekatan lintas budaya. Sebaliknya, konsep-konsep dasar ilmu politik dan ekonomi membantu memfokuskan kajian antropologi. Nah, selanjutnya ada hubungan antropologi dengan ilmu humaniora. Antropologi memandang seni atau kreativitas dan selera bukan hanya dari kalangan elit. Etnografi dipengaruhi oleh sastra. Karya sastra dapat menjadi rujukan kajian antropologi. Kemudian selanjutnya adalah ilmu psikologi. Antropologi menyumbangkan pengetahuan lintas budaya mengenai kepribadian dan kejiwaan. Keduanya dilihat dalam kaitan dengan masyarakat dan kebudayaan. Psikologi menyumbangkan pendekatan kepada individu untuk melihat bagaimana kebudayaan dan masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu. Selanjutnya ada hubungan antropologi dengan ilmu sejarah, di mana antropologi menempatkan peristiwa dan sejarah dalam konteks sosial budaya, memperhatikan sejarah kaum marginal atau sejarah rakyat. Sejarah menyumbangkan pendekatan diakronik dan memahami perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Nah, di samping itu juga sosiologi memiliki kaitan yang erat dengan antropologi. Bahkan seringkali masyarakat awam sulit membedakan yang mana menjadi fokus kajian sosiologi dan fokus kajian antropologi. Sosiologi sama-sama mempelajari masyarakat manusia. Perbedaan dalam sejarah dan tradisi metodologi. Sosiologi dilandasi oleh filsafat sosial tentang masyarakat modern. Antropologi bertolak dari data empirik tentang masyarakat bersahaja. Lambat laun kedua ilmu tersebut semakin membaur dalam pokok bahasan dan metode. Pedoman etika antropologi di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan kita mempelajari antropologi itu adalah supaya kita dapat memahami manusia seutuhnya, memahami keberagamannya, memahami bagaimana cara hidup universal itu sendiri. Nah, di sini Asosiasi Antropologi Indonesia telah mengeluarkan pedoman etika antropologi di Indonesia dikaitkan apabila seseorang ingin melakukan penelitian
Apakah itu penelitian skripsi, LA, tesis atau disertasi, atau penelitian lain guna membantu masalah-masalah sosial. Intinya dalam pedoman ini itu adalah apabila melakukan penelitian atau dalam membangun pengetahuan tidak merugikan pihak-pihak lain. Khususnya yang pertama adalah masyarakat yang diteliti. Maksudnya di sini adalah kita tidak merugikan masyarakat yang akan kita jadikan objek dari kajian kita tersebut. Kemudian publik, artinya manakala kita melakukan penelitian ini, maka kita tidak melakukan kebohongan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian kebohongan data. Nah, bidang ilmu atau sejawat, maksudnya kalau misalnya saya dosen, maka saya bertanggung jawab moral juga kepada dosen yang lain. Kemudian jika Anda masih praja, maka rekan sesama praja. Nah, kemudian sponsor. Nah, ini berkaitan dengan misalnya bantuan dana atau fasilitas yang didapatkan dari penelitian itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pemerintah masyarakat yang diteliti. Nah, jika kalian meneliti berkaitan dengan masyarakat desa, tentu saja kalian perlu mendapatkan izin, sehingga di sini jangan sampai kalian merugikan pemerintah setempat. Dalam hal ini tentu saja pemerintah desa. Nah, dulu kalau misalnya pada zaman dahulu, jika ingin antropolog Belanda, jika ingin melakukan penelitian di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu, mereka tentu saja tidak perlu mendapatkan izin. Nah, tapi kalau sekarang karena kita sudah berbentuk negara Indonesia, tentu saja tidak semudah dulu ketika para antropolog Belanda datang masuk ke Indonesia. Jadi saya pikir seperti itu. Ini memasuki slide akhir ya, mengenai lembaga-lembaga dan majalah antropologi. Salah satu majalah antropologi yang paling penting dan perlu dimiliki oleh tiap antropolog ataupun orang yang tertarik menjadi antropolog adalah Current Anthropology yang diterbitkan oleh University of Chicago Press. Nah, kemudian ini ada beberapa negara yang memiliki peran terhadap perkembangan antropologi. Nah, yang pertama itu adalah Amerika, di mana Amerika merupakan negara yang memiliki lembaga atau organisasi perkumpulan antropologi terbanyak. Di antaranya adalah American Anthropological Association. Perkumpulan ini mengadakan kongres nasional setiap tahun. Tempat ahli Amerika dapat mengumpulkan dan saling mendiskusikan hasil-hasil penelitian. Kemudian di sini pula antropolog menerbitkan sebuah majalah ilmiah yang berjudul American Anthropologist. Kemudian yang kedua adalah American Association of Physical Anthropology yang menghimpun aktivitas penelitian antropologi fisik di Amerika, antara lain dengan menerbitkan majalah ilmiah American Journal of Physical Anthropology. Kemudian Universitas Yale di kota New Haven mempunyai suatu lembaga bernama Institute of Human Relations. Lembaga ini menyusun dan menjaga dengan suatu sistem kartu besar yang membuat data serta bahan keterangan etnografis tentang sebanyak mungkin kebudayaan yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya Inggris. Nah, Inggris berperan penting menerbitkan majalah-majalah ternama mengenai antropologi. Di antaranya adalah Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Kemudian yang kedua adalah International Africa Institute. Namun selanjutnya yaitu adalah negara Jerman, Australia, dan Swiss. Karena selain mengasuh majalah ilmiah, negara-negara ini merupakan negara yang berjasa membiayai ekspedisi ilmiah ke berbagai belahan dunia. Selain lembaga-lembaga tersebut, masih ada beberapa lembaga di negara lain yang sangat berperan penting kegiatan penelitiannya di bidang antropologi. Misalnya di negara Paris, Uni Soviet, dan Meksiko.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, pendidikan sarjana antropologi dilaksanakan pada jurusan antropologi pada beberapa universitas, yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjadjaran di Bandung, Universitas Samratulangi di Manado, dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian, Universitas Indonesia sendiri menerbitkan majalah yang berjudul Berita Antropologi. Selain daripada itu, pengembangan antropologi di Indonesia juga ditopang oleh beberapa asosiasi, yaitu yang pertama adalah Asosiasi Profesi Antropologi, di mana asosiasi ini yang menerbitkan pedoman etika antropologi di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Asosiasi Mahasiswa Antropologi atau Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia, di mana ini khusus kepada mahasiswa yang mengambil jurusan antropologi. Misalnya saja di Universitas Padjadjaran sendiri memiliki komunitas antropologi yang bernama Huria. Huria berasal dari bahasa Batak yang berarti komunitas. Kemudian yang ketiga ada asosiasi atau jejaring khusus. Asosiasi ini ditujukan kepada antropolog yang mengambil jalur spesialisasi, misalnya antropolog yang berfokus pada ekologi atau antropolog ekologi, maka mereka mendirikan asosiasi tersendiri. Atau bisa juga antropolog perkotaan, yaitu para ahli yang memfokuskan dirinya pada antropologi perkotaan. Kemudian yang terakhir itu juga adanya pertemuan ilmiah seperti Simposium Internasional Antropologi Indonesia yang dilaksanakan secara 3 tahunan. Kemudian Kuchoro Diningrat Memorial Lecture ini yang dilaksanakan 2 tahunan. Nah, Kuchoro Diningrat sendiri merupakan bapak perintis antropologi di Indonesia. Oleh karena itu namanya kerap diabadikan di berbagai kegiatan akademis yang berkaitan dengan antropologi. Kemudian masih banyak lagi kegiatan yang lain-lain yang masih berhubungan dalam pengembangan ilmu antropologi. Nah, selanjutnya adalah kamus dan atlas antropologi. Setiap cabang ilmiah memerlukan sebuah kamus yang membuat sebuah istilah dari semua konsep dan bahan yang dikenal dan dipakai dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam ilmu antropologi terdapat sebuah kamus yang bernama Atlas der Volkerkunde yang disusun oleh J. Gerland tahun 1892 menjadi buku antik yang sukar didapat. Nah, begitulah tadi pengantar antropologi yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada hal-hal yang kurang dapat dipahami atau dimengerti, kita lanjutkan dalam forum diskusi di WA Group. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini hingga akhir dan semangat terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ilmu pengetahuan senantiasa terus berkembang sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu pula dengan antropologi. Antropologi terus berkembang sesuai dengan isu-isu yang ada pada saat ini. Misalnya terkait adanya isu climate change akan melahirkan antropologi climate change, atau bisa saja isu tentang pandemi yang sampai hari ini terus terjadi. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan adanya antropologi terkait pandemi COVID-19. Dengan ruang lingkup antropologi yang begitu luas, hal ini tentu saja tidak dapat diwujudkan oleh para antropolog secara sendirian. Oleh karena itu, antropologi akan terjadi pengkhususan atau spesialisasi dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba mengupas isu-isu yang berkaitan baik itu dari isu nasional, global, ataupun lokal. Terima kasih.